program. Mungkin setelah itu nanti kita lanjut dengan koordinasi kita. Selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Uli. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Pagi luar biasa. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pengibasan tentang pembelajaran mendalam pada komunitas MDLP Sejarah Kota dan Kabupaten Probolinggo. Jadi ini untuk memenuhi tugas saya. Karena saya kemarin sempat pelatihan. Nah, sebalik itu kita sama-sama belajar bagaimana cara menyusun RPP ya. RPP yang merupakan acuan modul ajar kita untuk belajar untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Nah, sebelum itu Bapak Ibu biar lebih semangat ya, saya kasih ice breaking dulu biar lebih semangat. Nah, ini ya monggo Bapak Ibu bisa berdiri atau kalau mau duduk monggo. Monggo Bapak Ibu ya, kita goyang-goyang dulu. Silakan tangannya. Nah, coba dilihat itu ya Bu ya. Tangannya itu bilang, oh mau motong ternyata. Mau motong. Oh kasih apa ini ya? Sekarang lagi umatku. Oke. Sekarang pull it, menarik. Oh, kita tarik. Oh, narik tisu. Nah, mematikan lampu. Oke, lalu flip it. Oh, pingpong. Menyiram air. Oh, menarik. Nah, oke, goyang-goyang lagi, satu kali lagi. Goyang-goyang lagi. Turun. Oke. Wow, buka kompor ya, mematikan. Bikin shower, menghidupkan. Oh, memoto. Nah, oke, sudah baik-baik. Terima kasih. Monggo silakan duduk kembali. Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat ya, kita melihat ada suatu perintah untuk bergoyang-goyang, berarti pikiran kita di dalam pola pikir kepala kita otomatis ketika kita melihat sesuatu gambar dan mengikutinya. Nah, ini juga berpengaruh pada pembelajaran mendalam. Apa sih mendalam itu? Development itu apa? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah di sekolah sudah ada pengibasan dari masing-masing satuan ya. Jadi di sini saya sebagai guru sejarah membagi, kita bersama-sama belajar. Tidak ada yang merasa ini ya, saya hanya membagikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam dalam pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sudah tahu ini donat ya, donat atau disebut dengan kerangka. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kalau kita sebagai orang sejarah tahu ya bahwa kurikulum itu sudah ada pada masanya itu kolonialisme. Jadi masa Stovia, Budi Utomo itu sudah terbentuk. Nah, di sini semakin lama semakin berkembang. Nah, di sini kita sudah memasuki sebenarnya kurikulumnya masih sama, kurikulum merdeka, cuman dengan pendekatannya lebih deep, lebih dalam. Apa sih? Nah, jadi yang pertama di sini ada DPL, donat yang paling dalam. Nah, donat yang paling dalam warna putih. Di mana dulu ada DPL itu hanya 5, sekarang berkembang menjadi 8. Nah, yang pertama tentang keimanan, penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, kemandirian, kreativitas dan kewarganegaraan. Nah, dari 8 aspek ini, DPL ini harus masuk ke dalam pembelajaran kita. Lalu yang kedua, donat yang lingkaran biru itu terkait dengan prinsip pembelajaran tentang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi mungkin di sini mungkin anak-anak kita yang Gen Z sudah mereka
sebagai guru lebih suka ATSP kurikulum 13. Tapi yang namanya perubahan ini adalah suatu keniscayaan dari Romawi yang mengatakan bahwa perubahan itu pasti, dan kita bagaimana caranya bisa harus mengikuti perubahan tersebut. Dimana di sini kita memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lalu donat yang paling akhir dibungkus, pembungkusnya adalah tentang praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Mungkin dulu dalam pembelajaran sejarah itu nggak ada kemitraan. Guru pure belajar, guru fokus kepada dirinya. Tetapi kalau kemitraan di sini kita bisa mix dengan guru pembelajaran yang lain, entah itu bahasa Indonesia, sosiologi, atau mungkin ke dinas-dinas terkait. Apalagi kalau di SMA Gambir ini dekat dengan PG Wonolangan. Jadi kalau materi kolonialisme, gurunya Bu anak, ayo jalan-jalan kita ke PG Wonolangan, kita melihat nih bentuk-bentuk kolonialisme yang berupa dari bangunan, yaitu tentang PG Wonolangan. Baik, nah di sini dari prinsip pembelajaran sudah selesai. Nah, bagaimana caranya untuk membuat siswa itu sadar ya Bapak Ibu? Yang pertama terkait dengan memberikan kenyamanan murid dalam pembelajaran. Biasanya kalau sejarah di jam terakhir ya, wah anak itu sudah ngantuk, sudah apa? Gimana caranya? Gimana caranya biar anak-anak itu tenang? Marah-marah, capek kita. Ya. Nah di sini bisa kita memberikan suatu pemantik. Yang paling suka itu anak-anak Gen Z itu kan suka dengan digital. Mungkin kita bisa menanyakan video atau pertanyaan pemantik. Nah ini bisa kita melihat bahwa ternyata membuat sadar itu tidak semua orang bisa loh. Tetapi kita tuh mampu dengan melibatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir. Nah ini sebenarnya kesadaran sebagai konsep berpikir. Kalau kita hanya berceramah saja Bapak Ibu ya, anak-anak bisa itu ada di Google, ada di YouTube. Tetapi dengan memberikan suatu kesadaran, kalau seandainya kita belajar sejarah itu semakin lama semakin berkembang loh. Bahkan presiden kita itu semakin lama semakin bertambah. Setiap periode presiden pasti akan punya cerita tersendiri, dan itu adalah bisa berkesadaran. Kita tidak tahu 20 tahun ke depan anak-anak kita menjadi apa, bisa menjadi anak-anak yang lebih dari kita, itu yang kita harapkan. Lalu tentang keterlibatan murid dalam pengembangan strategi dan keterbukaan. Nah di sini kalau melihat ya sejarah itu paling mudah, enak itu PJBL ya. Kenapa? Menggunakan project. Jadi anak-anak itu bisa kolaboratifnya dapat, berpikir kritisnya juga dapat, dan bisa melibatkan digitalisasinya. Lalu sekarang terkait dengan prinsip bermakna konseptual, mengaitkan materi-materi pada masa sekarang yang ada televisi, bisa kaitkan ke pada kondisi sekarang yang kita terjadi. Nah ini juga bisa memberikan semua itu berbasis masalah ya Bapak. Ketika orang dikasih masalah, nanti kita bisa melakukan pemecahan. Lalu keterlibatan murid dalam melakukan pemecahan masalah dan kebermanfaatan. Lalu yang ketiga itu tentang menggembirakan dan joyful. Nah di sini kalau di sini ada namanya aha moment, gitu ya. Jadi mereka bisa merancang kegiatan pembelajaran dan bisa terbuka untuk memancing pemikiran. Nah kalau kita ketahui bahwa kita dikenal, bahkan guru-guru saya dulu sejarah yang bercerita tidak menggunakan media atau metode yang menyenangkan, tetapi di sini dengan menggembirakan bisa melakukan, contohnya ayo silakan HP-nya dipegang, kita downloadkan file. Nah di sana banyak template history yang lucu. Nah coba sekarang kita bikin PPT atau bikin namanya itu adalah infografis tentang perjalanan. Nah, itu sudah masuk ke dalam menggembirakan. Anak-anak pasti suka sekali dengan modifikasi capcuk, TikTok dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Setelah itu dikumpulkan di TikTok ya, saya kita gurunya. Nah itu juga bisa masuk. Jadi lebih semangat. Jadi digital di sini kita bisa memanfaatkan platform
adalah di akhir yang biasanya kita memakai dengan UAS, penilaian UAS. Kira-kira Bapak Ibu lebih penting mana, formatif apa sumatif? Formatif. Kenapa Bu formatif? Karena kita tahu prosesnya ada dari dia tidak bisa menjadi bisa. Kalau sumatif biasanya dia contoh gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi memang lebih menekankan formatif karena formatif itu proses ya, di mana transfer ilmu itu berhasil atau tidak. Nah, jadi kalau kita bisa mengidentifikasi, nah hasil akhir itu ya bisa dikopas, apalagi kalau ulangan menggunakan Google Form. Wah gampang, anak-anak tinggal template itu sudah jadi ke ChatGPT. Ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat ya, saya selalu menekankan bahwa AI itu adalah tools, adalah robot kita yang harus mengaturnya, jangan kita yang mau diatur oleh AI atau tools tersebut. Nah ini beberapa desainnya, Bapak Ibu identifikasi, saya rasa panjenengan sudah bisa membuat. Selesai Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas hari ini. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar dengan jenengan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.